Kami niat saya kesini dan rekan-rekan ini untuk bersilaturahmi ya. Kita minta maaf karena sudah mengganggu waktunya dan kita kesini mungkin terlalu malam juga. Mungkin waktunya istirahat atau gimana? Biasa melayani. Sebelum ke pertanyaan kami, nah ini dari pemasaran memberitahukan kalau dari kami tidak ada keterpihakan kepada calon. Jadi ini murni dari pihak Rolas ingin tahu nanti apa visi misi dari Bapak Joko untuk kedepannya ya. Semua Bapak Joko terpilih menjadi kepala desa Sirado. Pemikir dulu dewi belajar Caranya juga langsung warga sendiri yang jelas apa? Pertama visi dan misi. Oh, visinya jelas mas. Membuat kenyamanan masyarakat Siliragung, keterbukaan semuanya pada masyarakat. Isinya yang jelas pelayanan terhadap masyarakat yang jelas, transparan dan terbuka bagi masyarakat semua. Itu perihal pelayanan yang seperti apa? Nah, untuk pelayanan kan macam-macam tuh mas, dari surat menyurat, kadang-kadang dari pihak desa sendiri, kadang-kadang di apa nih mas? Dihubung-hubungnya kopi yang kenal ya? Nah, seperti itu. Seakan-akan dibuat sulit masyarakat itu, padahal masyarakat sendiri kadang-kadang sibuk. Kan banyak seorang petani lah, katakanlah mosok sih guys suratnya sampai dipersulit. Ada kok banyak beberapa masyarakat yang bilang pada saya. Jadi gini Mas Joko, Pak Joko, kan Joko dimusikan ya. Senior. Senior. Jadi kita itu kan membentuk Mas Rolas, organisasi yang rata-rata anggotanya pemuda. Tapi bukan berarti kita itu maunya cuma anak muda dan laki-laki saja, enggak. Ini kita itu sifatnya umum. Kita bergerak, visi misi kita itu kan di bidang kemasyarakatan, bisa membantu masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya, segala macam, keagamaan juga. Artinya bagaimana juga memberikan pelajaran bagi anggota juga, bagaimana cara berorganisasi yang benar, berpolitik yang benar, terus bisa membantu masyarakat secara sosial, kesejahteraan anggota bahkan di luar anggota pun. Artinya pertanyaannya mungkin dari teman-teman itu, kira-kira program apa yang sekiranya kalau Pak Joko itu jadi Kades, apa yang kira-kira bisa diberikan kepada pemuda, entah itu baik program, entah kebijakan, entah apa, monggo silakan. Kira-kira menyikapinya bagaimana? Yang jelas terima kasih Mas Siung dengan adanya program apa nih? Mas Rolas niki, seumpama saya diberi kepercayaan selaku saya ini sekarang masih nyalon, dipercayakan dikasih kepercayaan pada masyarakat Siliragung, yang jelas kami saya sendiri sangat-sangat mendukung program-program itu dengan yang jelas untuk membantu para pemuda-pemuda mengikuti pelatihan, terus apa lagi? Untuk anggaran atau yang jelas kan itu tidak lepas dari semua anggaran yang ada di desa, kita juga bisa membantu untuk kelancaran jenengan Pok Mas Rolas itu. Yang jelas beliaunya kan peduli, peduli dengan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat sosial. Jadi kita kan mintanya, ya kita mohon nanti umpama Pak Joko itu diberi kepercayaan untuk menjadi kepala desa, ya kelompok-kelompok seperti kita ini tidak Rolas saja, itu dirangkul kan,
baik dalam program apapun disertakan. Kalau memang memungkinkan di situ ada kelompok-kelompok muda. Itu baik itu acara-acara formal maupun non formal, kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti apa ya. Monggo kita siap sedia untuk betul ya, seperti apa itu bidang olahraga kan kathah loh ya. Dari kelompok pemuda Ya, semua mungkin itu kan gini, kita- mungkin aku kembali lagi ke salah satu visi misi ini jenengan tadi mengenai pelayanan. Kan tadi jenengan bilang kalau pelayanan mau dibikin sederhana secepat atau apa ya, sederhana dan cepat. Nah, kira-kira yang setahun jenengan sekarang itu bagaimana? Terus problemnya apa kira-kira? Problemnya apa? Terletaknya di mana? Terus caranya, solusinya bagaimana? Yang jelas ya, ngapun tadi mau saat buka terang-terangan kalau setelah saya ini mencalonkan diri dan turun pada masyarakat ternyata banyak mas. Seperti misalnya mau minta kartu miskin untuk mendapatkan beasiswa itu aja dipersulit. Itu yang pertama. Yang kedua seperti pajak. Nah, pajak ini juga menjadi rawan. Nah, pajak, terus misalkan mau mencari akte kelahiran juga ada yang biayanya itu sangat melebihi daripada ketentuan ada kecamatan. Banyak kok mas, masalah-masalah itu banyak. Kalau saya potong, kalau seandainya jenengan jadi kades, itu kan, nah kira-kira kalau jenengan bisa metani, problemnya itu terletak di mana? Teng perangkatnya jenengan, teng sistemnya, atau teng kadesnya? Nah itu di rata-rata kok, ini di perangkatnya. Rata-rata seperti itu, mas. Kurang seperti apa? Ya itu tadi, apa itu kedisiplinan kerjanya memang seperti itulah. Berarti kan itu menjadi isu bahwa Loh, bukan isu ini. bukan. Artinya Bukan isu isu. itu masalah. Iya. Bukan Ini masalah. gosip. Iya. Bahasa politik isu itu masalah. Ya. Jadi masalah Ya. bahwa ada masalah yang jenengan teropong ini di Iya. tim. Jenengan sebagai calon kades bahwa ada masalah tentang pelayanan yang kurang optimal. Betul. Nah, kira-kira jenengan jadi kades bisa menjangkau ke stafnya bagaimana? Nah makanya itu mas, kalau orang-orang seperti itu, ya seperti saya kalau dipercaya pada masyarakat Semiragung, hal-hal seperti itu kan harus kita tertibkan, gitu mas. Baik, teman-teman ada yang lain. Betul. Jadi program unggulan salah satunya adalah pelayanan prima. Pelayanan prima. Kira-kira umpama jenengan jadi ambil PTS enggak? Loh, itu kan program pemerintah mas. Enggak, bukan. Artinya begini. Saya kan juga panitia PTS di desa ketua lah. Betul. Nah, tapi kan tinggal will-nya, keinginan pemerintah desa itu mau akses apa enggak. Yo jelas toh mas. Berarti Jangan diambil, cuma ya? waktu Diambil, untuk ya? kampanye masyarakat cuma dibodohi kan seperti itu. Nah, nanti kan ini biar terang juga, ini kan Ya. sarana kampanye kan kita record, Ya. sarana kampanye jenengan satu mendukung itu, Ya. tidak sama lah dengan yang Ya. lain ibaratnya, Sama. karena ini juga menguntungkan masyarakat pada umumnya. Betul. Dan juga pelayanannya prima. Prima. Oke, next yang lainnya teman-teman. Biar mangke lek insyaallah jenengan dados pimpinan Semiragung, dimohon bimbingan dan supportnya untuk Pak Rolas. Langkah awal semisal sampean jadi kepala desa Yeah. setelah pelantikan, langkah awal yang sampean lakukan itu apa? Yang jelaskan yo membenahi pelayanan yang kurang tepat pada masyarakat tersebut mas. Kira-kira untuk saat ini pelayanan apa yang perlu sangat dibenahi? Ya itu tadi mas, kan sudah saya sebutkan seperti mencari akte kelahiran aja sudah dananya kok seperti itulah. Untuk mencari KTP juga seperti itu, mencari surat katakanlah
tidak mampu, itu aja juga dipersulit. Betul Mas, hal-hal seperti itu nggak mungkin Mas. Fakultas itu turun ke sini mengecek apa betul ini penghasilannya 750.000 dan lain sebagainya, itu tidak mungkin. Soalnya bodoh-bodoh tahu sekolah lah, katakanlah kan seperti itu Mas. Dan selama niki kalau Mas, tatkala anak-anak tetangga apa itu keterima masuk di universitas, lah kita kan punya tambang. Nah, itu saya juga sudah membantu untuk mencarikan biaya siswa untuk di 3,5 gitu Mas, untuk sarjananya 5 juta. Itu alhamdulillah kula saged kemarin itu saged ngurusin itu nggih, alhamdulillah deal daripada PT BSI tersebut. Ini untuk di Desa Seliragungan ada pasar. Kan pasarnya untuk pasar pagi sampai siangnya kan mati. Untuk kedepannya planning yang akan Saman lakukan untuk membenahi agar pasar itu hidup, nggak cuma pasar sore, tapi pagi itu juga ada. Kan untuk saat ini pasar di Seliragung itu mati untuk pagi, yang hidup hanya sore. Itu untuk kedepannya jika sampean menjabat sebagai kepala desa, kira-kira akan apa yang Anda lakukan untuk agar lahan itu tidak mangkrak? Oh gitu. Ya. Yang jelas kalau untuk pasar, tapi di mana-mana Mas. Pasar itu kalau sudah ada pasar sore, kok rata-rata seperti itu. Nah, itu kan sekarang kan vakum. Maksudnya gini, itu kan ada lahan yang sangat besar. Aset Dengan desa itu lah, katakanlah lahan desa. Daripada mangkrak, mungkin kedepannya akan dibuat seperti apa agar tidak menjadi mangkrak. Oh gitu. Misalnya lahan milik desa. Untuk kedepannya itu akan seperti apa? Oh ngoten. Buat Misalnya masyarakat itu menginginkan untuk apa itu dibuka kembali dalam artian bangunan itu tidak mangkrak, nggih monggo kersa. Napa lagi besok kalau jenengan apa ini? Pok Mas napa niki? Nah, punya usulan-usulan seperti apa kan kita bisa menjembatani lah, paling tidak kan seperti itu. Ya, mungkin Kak jelasin yang maksudnya Mas UU tadi ke kita. Mungkin ada saran itu tadi loh Mas Joko. Terhadap pemuda Rolas ini gimana? Mungkin bisa kita tanggapi dari jenengan. Misal sampean punya rencana untuk Rolas, pasar itu digunakan untuk apa, dan yang mengelola Pokmas itu apa, seperti apa bentuknya gitu. Kita harus bagaimana lah. Oh, nah gini loh Mas, tujuan daripada Rolas itu kan semua baik tuh Mas. Nah makanya kita harus dalam artian rembukan lah. Misalnya Rolas punya usulan apa, mau dibuat apa, gitu. Monggo kan ngoten. Kan ngoten timbangannya mangkrak, Mas, tidak ada kegiatan toh. Nah, kan gitu. Misalnya apa dige gedung, dige musik, apa piye, dige kafe-kafe kan juga. Nah, itu. Kan ngoten. Iya dong. Yang mengelola nanti kan Pokmas. Nah, Pokmas, pemuda-pemuda namanya. Nah, Pokmas. Timbangane nganggur kan ngoten. Selanjutnya gini, tadi kan yang visinya kan yang saya menjelaskan itu kan lebih condong ke sosial masyarakat. Nah, untuk pembangunan infrastruktur apa yang perlu dibangun dan dikembangkan di Seliragung, di Desa Seliragung? Mungkin yang rencana-rencana ke depan masalah infrastruktur, makanya apa yang ingin buat apa, atau mana yang dibangun, mana yang kurang untuk saat ini, kepemimpinan kepala desa saat ini yang perlu dibenahi dan perlu dilanjutkan atau yang perlu dirubah. Yang jelas kan seumpama saya itu dipercaya masyarakat Seliragung, yang jelas melanjutkan Mas program-program yang lebih bagus, yang lebih baik kan ngoten. Misalnya irigasi kan gitu,
irigasinya itu bila masyarakat itu menginginkan mana yang perlu dibenahi, ya monggo, kan ngoten. Mungkin dari desanya sendiri, seperti kita kan pertama Rolas mengadakan kegiatan kerja bakti di balai desa. Gambaran kita kan di lapangan kayak seperti kurang bersih lah balai desa itu. Mungkin jenengan ada gambaran kedepannya seperti apa Waktu yang untuk bekerja. lapangan sepak bola. Bukan aspek kebersihan Kantor desa, desa. ya, kantor desa. Kebersihan desa. Yang kantor desa sekarang kan terlihat umum. Iya, jelas. Sampai kemarin kita kan Karena bareng-bareng perbangunannya, bersihkan ke sana terlihat sangat tidak terawat lah. makanya kan ya perlunya saya kan apabila ada dana kan semua harus terbuka, Mas. Di situ juga ada BPD, monggo kan untuk mempercantik lah gambar itu lebih bagus kan. Boten kados sangi ini kilah kan, katakan seperti itu. Terus mungkin dari salah satu teman-teman ini yang ada yang hobi olahraga. Selama ini kan olahraga lapangan itu di lapangan itu kan tidak begitu berjalan. Sepak bola, voli, bulu tangkis, dan seperti itu. Nah itu menurut jenengan setelah kalau jenengan pinjing dipercaya jadi kepala desa, apakah itu bisa direalisasikan bab olahraga? Ya, yang jelas kalau saya dipercaya pada masyarakat Siliragung sangat-sangat mendukung, Mas. Daripada kegiatan olahraga, bulu tangkis, baik PKK kan semua sekarang vakum lah, semua vakum lah. Ya memang Kita kan katakan nggak seperti begitu itu. dipergunakan ya, Vakum lapangan semua. itu. Itu ya utamanya apa itu keterbukaan dada itu tadi, Mas. Kan kadang-kadang kan para pemuda mempunyai ide seperti ini, dananya cair ora dikene jarine ngono kuwi ya. Jadinya seperti itulah, Mas. Oke. Gimana yang lain? Gini Mas, untuk meneruskan pertanyaan Rijal masalah desa, itu kan desa kan jadi sorotan masyarakat, semua kalangan lah. Kan di situ ada bangunan mangkrak di desa itu. Gedung itu, Mas. Itu selama zaman kepemimpinan kepala desa sebelumnya sampai sekarang kok apa gimana? Tidak ada pembaruan, tidak ada perbaikan. Makanya nih Lalu ke depannya semisal sampean jadi kepala desa, kira-kira akan dipergunakan untuk apa dan akan difasilitaskan untuk apa? Nah, yang jelas itu kan banyak manfaatnya, Mas, sebetulnya. Kalau itu kita dalam artian kita benahi untuk orang pernikahan, untuk olahraga, sarana olahraga, baik untuk festival apa, Mas Inu, band musik kan kita bisa menggunakan gedung itu daripada nyewa ke tempat-tempat lain. Kita kan punya gedung, istilahnya seperti itu. Berarti intinya untuk tempat itu yang disebutkan Mas Didin tadi itu dijadikan gedung serbaguna. Maksudnya gitu. Ya, yang intinya ini langsung mana ya Pak? Iya. Ini saja gesernya ya. Ya cukup ya. Nanti kita jadwalkan lagi mungkin di hari Senin malam kalau nggak Selasa pagi siang. Ya, terima kasih Pak Joko atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan untuk teman-teman Rolas bisa hadir di sini. Ya, kita saling mendoakan, juga mendoakan Pak Joko agar hajatnya diberikan kelancaran dan sukses. Amin. Bersyukur bisa insya Allah diridhoi, bisa terpilih menjadi kepala desa Siliragung. Terus kemudian saya juga tetap teman-teman titip kepada Pak Joko, andai kata nanti terpilih, titip teman-teman ini untuk bisa sekiranya dirangkul, terus-terusan dibina, dibimbing, kalau nggak bisa dibinasakan saja. Intinya gitu. Jadi terima kasih sekali lagi, dan nanti juga kalau ibaratnya terpilih juga jangan lupa atas tadi apa yang sudah disampaikan, program-programnya kita juga akan mengawal, yaitu
itu kita juga bisa dilibatkan. Terus juga Rolas ini kan organisasi, perlu kita sampaikan kepada Pak Joko bahwa Rolas itu secara organisasi tidak berpihak kepada salah satu calon, tapi kita juga berpesan kepada seluruh anggota yang totalnya anggota 87 yang tertulis, yang tidak tertulis itu belum tahu kita ada. Nah, kita berpesan untuk jangan sampai golput kalau bisa, tetap pilihlah kepala atau calon pemimpinmu. Gunakanlah hak politik kan begitu ya. Kita ikut menyumbang, ikut berpartisipasi secara politik. Pilihlah yang terbaik menurut pribadi masing-masing. Mungkin dari saya mewakili teman-teman kalian, saya mohon pamit. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua, juga khususnya nanti pada Pak Joko memberikan manfaat juga. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.